Oke, kawan-kawan ekonomi semuanya, kita hadir lagi di podcast ekonomi. Namun kali ini podcast kita tidak akan ada berada di ruangan, ya. Kita akan berada di kantor Lembaga Penjamin Simpanan. Sebelum itu, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kukuh Aristiawan, salah satu dosen S1 Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya. Nah, kali ini podcast kita akan ada di kantor Lembaga Penjamin Simpanan Perwakilan 2 Surabaya. Nah, letak kantor tersebut berada di Pakuwon Tower, lantai 27 dekat dengan Tunjungan Plaza. Nah, mungkin bisa dilihat di sini ada plakatnya ya mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. Nah, mari kita lihat bagaimana keadaan atau kondisi kantor dari LPS. Kita akan coba office tour ya. Yuk. Ya, kawan-kawan ekonomi, sebelum kita masuk ke LPS ya, tentunya di Pakuwon Tower kita harus izin dulu ya, karena aksesnya itu tidak langsung ya. Kita akan pakai kartu akses dan kita akan kasih tahu cara untuk memasukinya gimana. Oke, let's go. Misi Mbak, mau ke kantor LPS? Ya. Mau ke kantor, Pak? Oke, makasih. Selamat siang, Pak Gugo. Selamat siang, Pak Bambang. Pak Gugo. Baik. Akhirnya kesini lagi, Pak ya. Kita udah berapa kali kesini? 3 kali ya, 3-4 kali nih. Tapi pada saat itu mungkin saya belum jelasin ya kantornya apa aja di sini LPS ya. Siap. Nah, Pak Bambang, ini kita mau ya sedikit office tour ya, mengenalkan LPS itu seperti apa. Sehingga kan nanti teman-teman itu tahu, tidak hanya di teman-teman ekonomi, tapi masyarakat luas tahu office tournya atau kantornya di sini. Tadi kita sudah di bawah, Pak, untuk coba ambil dari bawah, kemudian ke lobby ya, bagaimana tata caranya ya. Nah, sekarang kita coba untuk mengenalkan ruangan-ruangan apa saja yang ada di sini dari mulai depan, kemudian monggo Pak. Oke Pak, ya jadi ini ruangan pertama yang selalu akan Pak Gugo temui pada saat datang ke kantor LPS ya. Ini adalah ruang tamu kita Pak, ya nggak terlalu besar karena sebenarnya pelayanan nasabah kita lakukan, tetapi mungkin ya kita membayangkan mungkin nggak akan seintens kalau di bank gitu ya. Jadi tetap ada ruang bagi tamu atau nasabah yang mungkin datang ke sini atau debitur yang mungkin ada beberapa hal yang mungkin mau ditanyakan pada kita gitu ya. Nah, pertama kali akan selalu ketemu dengan Mbak Jihan. Mbak Jihan ini adalah resepsionis kita ya. Kantor kita juga sekarang nuansanya lagi Agustusan kan Pak. Jadi ada beberapa hal yang memang saat ini lagi kita hias lah khusus untuk menyambut ulang tahun pernikahan kita gitu ya. Jadi ini adalah ruangan resepsionis di sini. Biasanya tamu-tamu kita minta tolong untuk menuliskan kira-kira buku tamunya, tujuannya apa gitu ya. Ada cukup banyak gitu ya. Nah, kemudian yang salah satu yang fungsi yang cukup penting Pak, yang mendorong keberadaan kantor perwakilan adalah kita menjadi perpanjangan tangan dari kantor pusat LPS untuk menyampaikan, memberikan edukasi, sosialisasi tentang LPS plus pengaduan nasabah Pak. Jadi ada LPS ini kan tugasnya nangani bank yang bermasalah nih Pak. Biasanya ada beberapa hal yang mungkin barangkali itu belum tuntas atau mungkin menjadi keberatan dari para nasabah. Monggo Pak. Jadi ini adalah ruang pengaduan nasabah. Ya, biasanya kalau ada yang mungkin nasabah menanyakan program penjaminan LPS itu seperti apa? Ya, beberapa kriteria kayak semacam 3T itu kayaknya gampang, yang kayak tercatat. Tidak melebihi suku, tidak melebihi tingkat bunga penjaminan, serta tidak melakukan kegiatan yang merugikan bank. Kayaknya gampang ditulis Pak. Tapi ternyata di dalam implementasinya itu banyak sekali masyarakat yang nggak paham esensinya gitu ya. Jadi ada cukup banyak, dari mulai kemarin kita buka sampai sekarang ada
puluhan nasabah juga yang udah datang ke sini. Jadi udah cukup banyak juga yang datang ke sini mencari informasi tentang program penjaminan. Ada juga yang menanyakan kapan misalkan aja simpanan saya dibayar gitu ya. Jadi itu kita layani di ruangan ini. Ada dua. Nah, kalau misalkan nanti kurang satu ini kita bisa di ruangan sebelah juga. Ini juga kita pakai juga untuk pengaduan nasabah gitu ya. Yang melakukan pelayanan pegawai kita. Jadi pegawai kita yang kemudian memberikan pelayanan. Jadi mencari informasi apapun ya itu bisa kita lakukan di ruang pengaduan nasabah. Kita nyebutnya ruangan ini adalah ruang pengaduan nasabah. Jadi ada 2 ruangan yang kita khususkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung. Jadi nasabah bisa bertanya ya terkait simpanannya dia dibayarkan atau tidak, atau mungkin aduan-aduan yang lain atau mungkin edukasi secara mungkin masih personal ya kalau di sini ya Pak ya. Iya, jadi kalau nggak pengen didengar yang lain juga bisa ditutup kayak ruang ujian. Makanya saya lihat loh ini kayak ruang ujian gitu. Kayak ujian apa skripsi atau apa ya Pak, atau bimbingan personal sama dosen. Betul Pak. Jadi ini 2 ruangan pertama gitu ya. Jadi resepsionis, kemudian ada salah satu juga yang mungkin kita peruntukkan bagi para tamu hormat yang hadir di sini gitu ya. Ini adalah executive lounge. Executive lounge ya. Yang ini kita pergunakan untuk menerima para tamu dulu kalau misalkan ada yang lagi berkunjung ke sini itu Pak. Jadi ruangan ini pun juga misalkan aja nanti dari UNESA atau apa membutuhkan untuk kegiatan-kegiatan diskusi atau apa gitu. Bisa juga Pak nanti. Boleh nanti misalkan berdiskusi terkait ekonomi, keuangan, perbankan atau apa juga monggo juga. Tapi ini kalau ini kapasitasnya kan nggak terlalu besar ya Pak karena hanya ada beberapa kursi aja gitu ya. Tapi saya lihat itu di ini Pak Bambang, namanya di LPS yang kantor wilayah 3 ya? Makassar ya 3. Nah itu ada kayak bar mini gitu ya, bagus. Itu Medan kali ya? Medan. Jadi di Medan itu memang mungkin dulunya kayak semacam ada co-working space gitu ya. Nah itu sekarang juga masih kita pakai tuh untuk membuat suasana kantor kita. Kalau kita melihat ya rata-rata suasana kantor kita ini kan milenial. Jadi kita meninggalkan kesan kalau biasanya kalau katanya lembaga negara itu kan birokratis gitu Pak. Enggak, tapi kalau LPS karena demografi kita semakin muda Pak. Saya jadi ikutan muda. Jadi karena semakin muda akhirnya kita menyesuaikan kantor kita ini kan kayak ya ini ada industrialnya juga, ada minimalisnya juga, ada tradisionalnya juga. Mungkin Pak Kuko kan melihat di depan keramik kita ini kan kita desain keramiknya yang kayak keramik jadul kayak ya. Jadul zaman dulu, rumah-rumah dulu tuh. Seperti ini jadul seperti ini. Tapi ini sekarang kita desain untuk membuat ya pegawai semakin betah juga di sini. Karena suasananya menurut kami sih enak ya untuk anak-anak aja betah kayaknya Pak. Iya. Saya tanya tadi gimana? Mau enak balik ke kampus? Enggak Pak, di sini. Lebih baik kuliah di sini ya Pak. Boleh, nanti kalau diperlukan ada satu ruangan kan kalau kita kan nanti ada ruangan yang besar juga yang sekarang lagi kita renovasi, nanti boleh Pak kalau misalkan sewaktu-waktu kita datangin kembali lah ya. Iya, siap. Ini nah itu kalau yang ini ruangan meeting besar kita menyebutnya Pak. Jadi ini kapasitasnya cukup lumayan gitu ya. Kita pergunakan untuk kalau misalkan meeting-meeting yang dalam jumlah yang relatif besar Pak. Gitu. View-nya juga luar biasa kalau menurut saya ya, karena apalagi kalau sore Pak, ini sunset, never ending sunset. Iya karena tiap hari ini ada sunsetnya. Nggak perlu ke pantai ya, karena pantainya juga kelihatan juga ya di sini. Kita bisa selalu melihat pantai di sini. Kalau di Jakarta gimana Pak? Juga sama? Kalau di Jakarta itu di tengah-tengah kota Pak, di SCBD. Jadi di distrik bisnis ya, di distrik bisnis utama di Jakarta. Jadi view seperti ini kayaknya enggak, apalagi ini kan kita hampir setengah lingkaran nih kantor kita setengah lingkaran itu dikelilingi oleh view yang menurut kita juara lah. Untuk belum ada terlalu banyak gedung-gedung tinggi ya. Betul, itu untungnya kalau di Surabaya lapang kelihatan lah. Kalau di Jakarta kan udah sebelah itu udah gedung yang tinggi-tinggi. Jadi ini cukup untuk kapasitas sekitar 28 sebenarnya kalau kita isi full dengan kursi-kursi. Kemudian kita juga punya fasilitas Zoom juga yang langsung dengan kamera yang nantinya bisa langsung misalkan aja dibutuhkan
telekonferensi dengan kantor pusat atau dengan manapun, insya Allah bisa kita lakukan di sini. Udah ada Oke, siap Pak. Lanjut ke mana Pak? Ya Pak, silahkan kita langsung masuk di sini atau mau lewat depan? Lewat sini aja. Oke, lewat sini aja ya. Oke. Nah ini adalah walking station kita Pak. Ini sebenarnya kan ditutup ya kalau misalkan ada kegiatan. Jadi kalau umum tuh bisa akses kegiatan kita itu sampai di sini. Sampai di sini. Kemudian kalau di sini udah masuk ke walking station. Untuk masuk ke sini perlu akses khusus. Ya. Nah ini ada ruangan, ini ada 2, ini untuk kepala divisi. Kepala divisi. Ya ada 2 ruangan ini untuk kepala divisi. Kemudian ini untuk sekretaris saya. Itu ada di sini gitu ya. Jadi ruangannya cukup ya lumayan deh ya Pak ya, untuk sekretaris juga. Kalau misalkan kita lagi ngantuk nih Pak, nah biasanya kan ngopi nih ya. Wah, di sini free flow Pak. Free flow. Jadi mau apapun insya Allah ada terus ya. Di sini ada pantry nih. Ada pantry yang ada teman-teman yang selalu siap untuk misalkan Pak Muhaimin saya butuh kopi atau apa gitu, Muhaimin selalu siap. Tapi sebenarnya juga tersedia semuanya Pak, tinggal turun di lantai. Oh iya, karena kita ada akses langsung ke mall ya. Betul, ya, ini pegawainya nggak kabur Pak. Kalau istirahat susah nyari. Ya ini untuk ruang Kadif ada 2. Kemudian ini untuk ruangan para staf dan sekarang kebetulan lagi ada kegiatan dengan mahasiswanya Pak. Siap. Kugo juga ya ini full teman-teman bisa dilihatkan itu ya ada kegiatan yang sedang kita lakukan dengan mahasiswa dari UNESA. Jadi ini makasih nih Pak sudah dikunjungin juga, mahasiswa juga udah berkegiatan di kantor kita gitu ya. Nah terus kemudian ini ya lagi. Ini ruangan kapasitas berapa ini Pak? Ini 35-40an bisa sebenarnya. Ya makanya ini ada cukup banyak gitu. Nih teman-teman say hi ke ini stafnya dari KPW 2 ya. Ini staf dari kantor pusat ini. Wah, tekengane pusat. Ya, kan nggak cuma 4 Pak ya? Iya. 2 tuh. Iya, betul. Kemudian ini ruangan saya gitu ya. Tadi. Dan satu ruangan yang menurut kami sih selalu kami ajak. Ini ruang pimpinan sebenarnya. Tetapi biasanya kalau nggak foto di sini atau kalau nggak afdol ya? Nggak afdol Pak. Karena ini ruangannya juara ini ya. View-nya ini juara nih Pak. Jadi ini biasanya kalau pimpinan kami lagi ada di Surabaya, beliau-beliau berkantornya di sini. Ruangan ini gitu ya. Jadi kalau beliau berkenan nanti berkantor di sini, kemudian ya seperti normal aja berkantor seperti biasa gitu Pak. Ya, makanya dari sebelah gitu Pak, itu kan kantornya Pak Bambang ya. Nah ke sini Pak Ketua, Pak Dewan Komisioner. Nah itu nuansanya, view-nya sudah langsung ke kota. Betul. Dan di situ kan ada kelihatan tuh jembatan Suramadu. Gitu ya. Jadi kalau pesan bebek singgih itu kita bisa monitor. Yang mana nih jembatan? Seperti itu Pak. Bisa dimonitor lagi di jembatan Pak. Oh iya, gue bisa ngeliat lu lah. Gitu ya Pak. Nah terus yang mau dilebarkan yang sebelah sini ya berarti? Ya yang sebelah situ. Jadi nanti karena kita ngerasa kan ya kayak gini kegiatan kan kita hanya akhirnya bisa batasin cuma 35 gitu ya. Nah kita rasakan kayaknya kalau mungkin satu kegiatan mungkin bisa 80 sekalian atau 75 mungkin bisa lebih banyak ya coverage kita gitu Pak. Jadi nggak mesti dibagi lagi dalam beberapa batch gitu ya. Tapi satu kali kegiatan bisa langsung 75, 80 atau 100 gitu ya Pak. Nah kita lagi renovasi yang di sebelah itu nantinya juga akan kita sewa, statusnya sekarang masih sewa dan kita lagi nyari juga beberapa alternatif untuk gedung Pak, gedung atau mungkin tanah untuk kita nantinya jadikan dan bangun jadi kantor perwakilan LPS gitu. Ya makanya tuh saya mikir kok nggak beli saja gitu. Iya. Ini kita sewa 3 tahun dan nanti kita akan bangun. Nah, jadi tahun 2025 insya Allah kita juga udah ada target kita ya, 2025 nanti udah ada kayak semacam ya gambaran tentang tanah atau gedung yang bisa kita jadikan ini ya representatif lah ya di Surabaya ya. Ya, insya Allah. Tapi yang lebih representatif ya sebenarnya ya di sini ya view-nya. Kalau bisa kan satu nyewa sini, bawa lagi disewa lagi terus. Iya, tapi kayaknya kalau punya gedung sendiri itu mungkin berbeda gitu rasanya. Walaupun di sini view-nya menurut kami sih ini juara. Ini juara banget ini view-nya. Kalau di Surabaya dengan ini ngelihatnya adem Pak. Nih
seluas ini kaca, kemudian dengan melihat view ini, menurut kami sih ini sangat menarik ya. Ya artinya kan nuansa yang tersendiri yang bisa refresh mata lah. Oh iya, betul. Iya. Ya. Kalau saya kan refresh matanya kan ya teman-teman ini mahasiswa ini. Kita guyonnya kan dengan mahasiswa, sehingga awet muda. Kalau Pak Bambang kan dengan nuansa kantor yang industrial, kemudian yang milenial, kan serasa jiwanya muda lagi. Iya, betul. Makanya kantor kita bikin yang enak sekalian Pak, biar teman-teman tambah semangat kerjanya. Betah ya. Iya. Biasanya paling lama sampai jam berapa ya teman-teman di sini? Jam 7-8, tapi kemarin ada banyak kegiatan kita dengan kantor pusat. Misalkan aja ada rapat koordinasi, itu pernah sampai cukup malam juga, jam 10-11 itu. Ya, cukup sering. Dan kantor Surabaya ini alhamdulillah banyak banget kegiatan dari kantor pusat juga, selain kegiatan yang kita adakan dengan para stakeholder yang ada di daerah itu. Iya. Jadi, tapi dengan adanya ini kan teman-teman di daerah kan terbantu ya lokasi, kemudian kepanjangan tangan dari LPS pusat, ya kan, sehingga kan para stakeholder yang ada di wilayah Jawa Timur maupun coverage di Bali, NTB, NTT, Kalimantan kan lebih dekatnya ke Surabaya. Iya betul Pak. Iya, nggak jauh kok. Misalkan aja dari NTB, dari Bali kan hanya berapa jam, satu jam. Jadi nggak jauh lah kalau ini. Kalau udah ada di Surabaya itu dibandingkan kalau harus ke Jakarta kan. Ke Jakarta. Iya. Gitu Pak. Jadi ini di mana lagi nih? Ada lagi yang perlu ditunjukkan nggak Pak Bambang? Saya pikir itu ya gambaran ruangan kita ya. Ya. Mungkin yang di depan sih ya, mungkin yang tadi ada musola yang tadi, mungkin saya belum tunjukin itu aja. Jadi untuk memberikan kesempatan bagi teman-teman kalau mau beribadah atau apa, itu jadi sudah ada ruangan juga lah untuk ini musola. Tapi sudah tersedia, sudah ada tersedia juga. Jadi ya segala sesuatu yang mungkin dibutuhkan oleh pegawai kira-kira sudah terpenuhi lah. Iya. Oke, Pak Bambang, terima kasih atas room tour-nya ya. Semoga dengan adanya room tour ini kita jalan-jalan di LPS ya, kita semakin tahu, kenal, dekat ya. Sehingga tidak hanya kita melihat nama LPS di pintunya, Bang ya. Betul. Nah, sehingga masyarakat tahu, oh ini loh LPS gitu ya di Surabaya. Sehingga kan juga bisa mengundang para mahasiswa yang ada di Surabaya, di Bali, di NTB, NTT, dikenalkan kantor yang ada di Surabaya ini. Oke, Pak Bambang, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Sehat-sehat ya, teman-teman ya. Sudah kita berkeliling di kantor LPS Perwakilan 2 Surabaya. Nah, semoga apa yang kita hadirkan ini ya bisa memberikan informasi mengenai LPS dan juga bagi yang ingin hadir atau ikut juga tahu lokasi di mana LPS berada. Sampai jumpa ke jalan-jalan selanjutnya di instansi yang mungkin lebih baik lagi, lebih luas lagi. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.